Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. PSSI tampaknya enggan memberikan waktu istirahat kepada Sinteyong. Belum juga meluruskan punggung, Erick Thohir langsung meminta STY untuk mengalihkan fokus pada Piala AFF 2024 pasca kemenangan atas Arab Saudi kemarin. Piala AFF 2024 akan jadi ajang yang tak kalah merepotkan bagi Coach Sin. Berstatus tim yang belum pernah menjuarai turnamen, Indonesia justru hanya akan mengirimkan skuad muda. Maka dari itu, STY harus jeli dalam memilih susunan pemain. Tak lupa, dirinya juga meminta bantuan pada pemain-pemain yang berkarir di luar negeri. Lantas, siapa saja pemain abroad yang bisa dipanggil pulang untuk dibawa ke Piala AFF 2024? Sebelum kita spill satu persatu, kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan konten-konten terbaru dari Starting Eleven. Jika dilihat dari kacamata yang realistis, pemain-pemain macam Jai Itses, Calvin Verdong, atau Kevin Dix sudah pasti tidak bisa dipanggil untuk kompetisi receh semacam ini. Maka dari itu yang bakal dipanggil adalah pemain yang berkarir di Asia. Selain itu pemain-pemain diaspora yang masih bermain di level U21 juga bisa diusahakan. Nah, dengan kriteria itu, nama pertama yang bisa dipanggil Sinteyong adalah Pratama Arhan. Meski main di skuad utama Suwon FC, Arhan tergolong pemain yang tidak begitu diandalkan oleh klubnya. Dengan begitu, Suwon diperkirakan tidak akan mempersulit kepulangan Arhan ke Indonesia untuk tampil di Piala AFF 2024. Meski cuma cadangan mati dan dianggap sebagai alat marketing Suwon FC, Arhan masih diandalkan oleh Sinteyong di skuad timnas Indonesia. Ketika Indonesia mengalami kebuntuan dalam urusan mencetak gol, STY kerap menggunakannya sebagai senjata rahasia. Lemparan ke dalamnya bisa jadi variasi serangan yang mematikan. Selain itu, pengalaman, pemahaman taktik dan kemampuan teknisnya juga masih jadi salah satu yang terbaik jika dibandingkan dengan bek kiri seusianya. Maka dari itu, Arhan masih jadi pilihan utama di skuad U22. Asnawi Mangkualam barangkali jadi salah satu pemain senior yang akan dipilih oleh Sinteyong untuk tampil di ajang ini. Seperti yang kita ketahui, di usia Asnawi yang sudah 25 tahun, ia adalah kapten utama timnas Indonesia senior. Pengalaman dan kedewasaannya akan membantu tim dalam mengarungi kompetisi Piala AFF. Asnawi sendiri kini bermain di klub Thailand Port FC. Selain memiliki jarak yang dekat dengan Indonesia, Liga Thailand dikabarkan akan memberhentikan kompetisi selama bergulirnya Piala AFF 2024. Itu dilakukan agar klub yang menyumbangkan banyak pemain tim nasional tidak merasa dirugikan karena bermain tanpa kekuatan maksimal. Jika ada nama Asnawi, kemungkinan besar dirinya lah yang akan mengisi posisi bek kanan di line up utama. Selain pengalaman dan statusnya sebagai kapten, Asnawi memang menunjukkan performa yang apik selama di Thailand. Ex pemain PSM Makassar itu telah mengantongi 11 penampilan serta mencetak 1 gol dan 1 assist bersama Port. Selain Asnawi Mangkualam, Sinteyong kabarnya memanggil satu lagi pemain dari Liga Thailand. Pemain itu adalah Ronaldo Kouyaté. Sempat mengalami cedera lutut bersama Bodrum FK, nama Ronaldo menghilang dari peredaran. Ronaldo bahkan sudah lama sekali tidak membela timnas Indonesia. Terakhir kali, pemain berusia 20 tahun ini tampil untuk skuad Garuda asuhan STY adalah pada tahun 2022. Kala itu Ronaldo tampil selama 87 menit saat menghadapi Uzbekistan U20. Oleh karena itu, kompetisi Piala AFF 2024 diperkirakan bakal jadi momen kembalinya Ronaldo ke pentas internasional. Namun, momen yang dinanti-nanti ini justru melahirkan komentar negatif dari media Vietnam, Soha. Dikutip Super Bowl, Soha mempertanyakan keputusan STY saat memanggil Ronaldo.
Entah kenapa pemain berusia 20 tahun itu dipanggil untuk persiapan Piala AFF 2024 karena ia juga tampil loyo di Muangthong. Tulis Soha. Mereka juga menyoroti menit bermain Ronaldo bersama Muangthong yang sangat minim. Meski begitu, STY percaya bahwa Ronaldo masih punya kualitas yang memadai untuk bersaing. Bergeser ke Liga Australia, Sinteyong dikabarkan akan memanggil Rafael Strijk yang kini sedang memperkuat Brisbane Roar. Dilansir Tribun News, nama El Klemmer sudah dikonfirmasi oleh asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto. Namun, Coach Nova juga mengatakan kalau keterlibatan Rafa di Piala AFF 2024 nanti masih menunggu izin dari Brisbane. Walaupun begitu, izin yang sedang diusahakan oleh PSSI tampaknya tak akan menjadi masalah berarti. Itu karena klub Brisbane Roar dimiliki oleh perusahaan asal Indonesia yakni Bakri Group, sebuah perusahaan konglomerat yang didirikan oleh Ahmad Bakri pada tahun 1942. Soal mengapa dan apa alasan Sinteyong memanggil pemain yang satu ini tidak perlu dipertanyakan lagi ya. Di berbagai jenjang usia Timnas Indonesia, STY selalu mengandalkan Rafa di sektor depan. Mungkin tugas utamanya bukan sebagai pencetak gol ulung, tapi pergerakan tanpa bolanya bisa membantu rekan-rekan setimnya untuk menciptakan peluang. Kasus yang kurang lebih sama juga mendasari pemanggilan Marcelino Ferdinand ke skuad Timnas Indonesia U22. Klubnya saat ini, Oxford United, merupakan klub yang dikuasai oleh orang Indonesia. Selain dimiliki oleh ketum PSSI, sebagian sahamnya juga dimiliki oleh perusahaan yang sama dengan pemilik Brisbane Roar. Proses perizinan Marcelino mungkin akan lebih mudah ketimbang Strijk, sebab Marcelino tidak masuk daftar skuad Oxford untuk musim 2023-2024. Marcelino masih didaftarkan sebagai pemain muda Oxford. Maka dari itu pihak klub diperkirakan tak akan menahan jika pencetak 2 gol ke gawang Arab Saudi itu ingin pergi membela tim nasional. Meski belum mendapat menit bermain di skuad utama Oxford, kualitas Marcelino sudah tidak perlu diragukan lagi. Marcelino satu dari sedikit pemain Indonesia yang kualitasnya bisa menyamai pemain-pemain diaspora. Teknik, kematangan bermain dan pengalamannya di Eropa diyakini akan berperan penting di skuad Piala AFF 2024 nanti. Masih dari sepak bola Inggris, Justin Hubner juga jadi nama yang disebut oleh Coach Nova Arianto. Selain masih memenuhi batas usia maksimal untuk skuad Piala AFF 2024, Justin juga tidak berstatus pemain utama di klubnya, Wolves. Maka dari itu kemungkinan Justin untuk membela timnas Indonesia akhir tahun nanti cukup besar. Sinteyong memang membutuhkan sosok bek tengah berkaki kiri untuk menunjang skema permainannya. Dan Justin adalah pilihan yang tepat untuk itu. Pemain yang kini berusia 21 tahun itu juga selalu jadi andalan Sinteyong jika sedang memimpin timnas Indonesia U23. Pemain Wolverhampton Wanderers U21 itu dibekali akurasi umpan yang mumpuni, serta visi bermain yang baik. Yang harus diperhatikan oleh STY adalah emosinya di lapangan. Jika Justin bisa mengontrolnya, maka ia adalah pilihan yang sempurna untuk membentuk trio dengan Kadek Arel dan Iqbal Gwijangge di lini bertahan. Terakhir adalah Ivar Jenner. Selain karena masih memenuhi syarat usia maksimal, peran Ivar Jenner akan lebih terlihat jika bermain dengan pemain-pemain seusianya. Itu sudah dibuktikan di Piala Asia U23. Tanpa kehadiran Tom Haye, Jenner bisa diandalkan Sinteyong sebagai dirijen pemain di lini tengah timnas Indonesia U22. Meski belum konsisten bermain untuk skuad utama FC Utrecht, izin Jenner diperkirakan jadi yang paling sulit. Karena Jenner merupakan pilihan utama di skuad asuhan Ivar van Dinteren. Jika Sinteyong ingin memanggil Jenner, PSSI harus bekerja ekstra untuk membujuk klub dan pelatihnya. Karena kita semua tahu bahwa Piala AFF bukan bagian dari agenda FIFA.
Selain nama-nama ini, Martin Paes juga dirumorkan bakal turun tangan karena kompetisi MLS 2024 sudah usai November ini. Namun belum ada konfirmasi dari pihak PSSI. Kalau ada Bang Paes mah kayaknya aman sih ya.